Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, kali ini kita berada di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak harian dengan urut-urutan sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sebelahnya ada kartu Seven of Cup yang artinya apa? Yang artinya di sini walaupun di hari Senin ini semuanya nampak lancar, semuanya nampak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kamu, tetapi harus ada beberapa hal yang kamu waspadai. Nah, hal apa itu nanti akan saya sebutkan di akhir, tetapi di sini saya sebutkan hal-hal yang positif terlebih dahulu buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Hal yang positif yang pertama adalah di hari Senin ini walaupun beban tanggung jawab seperti biasa, di hari Senin selalu ada peningkatan daripada segi tanggung jawab dari sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha. Tetapi seperti biasa dengan pikiran kamu yang kritis, dengan pikiran kamu yang bijaksana, di sini kamu bisa out of the box memanfaatkan kemampuan yang luar biasa yang ada di dalam diri kamu untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu daripada bidang pekerjaan maupun daripada sisi usaha yang kamu geluti saat ini. Kemudian yang kedua daripada sisi keuangan sebenarnya bisa dikatakan di hari Senin ini cukup stabil. Artinya apa? Artinya daripada pekerjaan dan daripada usaha kamu itu masih bisa mendapatkan beberapa pemasukan yang sepertinya masih cukup stabil sama seperti minggu yang lalu. Nah, di sini tetapi apa yang harus kamu waspadai? Pengeluaran kamu yang kaitannya dengan tanggung jawab kamu. Artinya apa? Artinya walaupun kondisi keuangan kamu stabil, tetapi di sini kamu juga harus membayar beberapa hal yang kaitannya dengan tanggung jawab kamu. Nah, tanggung jawab kamu ini kan bukan hanya soal tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, tetapi kamu juga bertanggung jawab terhadap keluarga maupun terhadap pasangan kamu. Nah, di sini kamu memang harus bisa lebih pintar-pintar lagi di dalam memanajemen keuangan yang kaitannya dengan expanding soal tanggung jawab kamu. Kemudian yang ketiga untuk soal hubungan asmara di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 ini sebenarnya kamu tidak terlalu mempersoalkan konflik-konflik yang terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Tetapi ya seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu bahwa yang namanya kesabaran itu pasti ada batasnya. Nah, sampai kapan batas kesabaran zodiak Capricorn ini? Hanya diri Capricorn sendiri yang tahu. Kamu masih mau bersabar dengan konflik-konflik yang ada di dalam hubungan asmara kamu atau malah kamu ingin masih menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi sabar kamu itu batasnya sampai di mana itu diri kamu sendiri yang mengetahuinya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Three of Cup dan kemudian di sebelahnya ada kartu Eight of Wands yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu terlalu bergantung kepada satu hal. Nah, ketika kamu terlalu bergantung kepada satu hal, ketika satu hal itu mengalami sebuah penurunan, maka kamu akan cenderung kacau, akan cenderung berantakan. Nah, dalam hal ini sepertinya kamu terlalu tergantung kepada satu sisi sumber pemasukan saja. Artinya apa? Artinya ketika kamu terlalu bergantung pada sisi sumber pemasukan saja, maka akan ada beban-beban yang lainnya. Karena apa? Karena sepertinya kamu tidak bisa mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Apalagi di bulan Agustus tahun 2020 ini, kebutuhan dari bulan Juli yang lalu itu ada sebuah grafik peningkatan. Oleh karena itu ketika kamu mengandalkan satu sumber pemasukan saja, maka ini nantinya akan menyebabkan masalah-masalah yang baru yang muncul di dalam kehidupan kamu. Nah, di hari Senin ini
Kamu harus bisa berpikir jernih lagi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pemasukan-pemasukan yang lainnya sehingga kamu tidak tergantung kepada satu sumber pemasukan saja. Contohnya, saat kamu saat ini bekerja, ketika kamu hanya mengandalkan penghasilan daripada gaji pekerjaan kamu, maka kamu akan berada di dalam situasi yang kritis. Karena apa? Karena kebutuhan kamu banyak. Kalau kamu bergantung kepada gaji kamu, memang cukup untuk menopang, tetapi kan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu sepertinya masih belum bisa tercover daripada penghasilan kamu dari sisi pekerjaan kamu. Jadi di sini kamu harus realistis untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Minimal bisa memenuhi 3 pemasukan atau 3 kebutuhan utama yang bisa kamu selesaikan daripada sisi keuangan. Ini sangat penting sekali. Kemudian juga yang kedua, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan kamu sebenarnya saat ini tuh ada dalam kondisi yang seperti apa? Kamu merasa enjoy, kamu merasa nyaman, kamu merasa puas dengan penghasilan kamu atau belum? Nah, ketika kamu belum puas dengan pencapaian kamu, ketika kamu belum puas dengan penghasilan kamu, maka sudah dipastikan bahwa di kerjaan kamu ini ada masalah. Nah, ketika kerjaan kamu ini baik, seharusnya kamu bisa merasa puas dengan apa yang kamu dapatkan daripada pekerjaan kamu, terutama daripada sisi keuangan atau kasarnya gaji daripada pekerjaan kamu. Nah, ini semua tergantung kepada diri kamu, hal seperti apa yang kamu rasakan daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang agak cenderung kurang sehat hubungan asmara di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 ini. Artinya apa? Artinya di tanggal 10 ini sepertinya memang ada sedikit masalah-masalah kecil ya, atau masalah-masalah sepele yang sepertinya masih belum bisa kamu selesaikan. Karena apa? Karena fokus kamu saat ini masih terbagi-bagi. Fokus untuk pekerjaan, fokus untuk keuangan, dan fokus untuk masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah diri kamu pribadi. Sehingga kalau untuk masalah asmara sepertinya kamu agak cenderung mengesampingkan terlebih dahulu. Toh juga masalah yang terjadi adalah masalah komunikasi saja. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Star dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Artinya buat kamu yang punya zodiak Pisces, daripada sisi keuangan, daripada sisi rezeki, daripada sisi usaha, di sini bisa dikatakan sangat bagus sekali. Artinya apa? Artinya memang daripada segi keuangan berada di dalam sebuah track, berada di dalam sebuah jalur yang dimana sudah kamu ketahui sebelumnya bahwa kondisi keuangan kamu di hari Senin ini tanggal 10 Agustus tahun 2020 masih berada di dalam sebuah kondisi yang cukup lancar. Masalah pekerjaan cukup lancar, masalah keuangan cukup lancar, masalah usaha juga cukup lancar, walaupun di tengah masa-masa transisi seperti ini. Kemudian memang ada beberapa hal yang negatif. Nah, negatifnya ini masih sama seperti biasanya. Dan tentunya kamu juga tahu arahnya akan kemana. Tetapi di sini hal yang negatif di hari Senin ini tidak sebanyak hari Senin yang lalu. Artinya apa? Artinya ada sebuah proses yang cukup positif daripada penyelesaian permasalahan kamu. Walaupun memang terkadang sebuah kerja keras kamu, sebuah usaha kamu di dalam menyelesaikan masalah ini nggak pernah dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu sudah berusaha keras menyelesaikan masalah, sudah berusaha keras mencarikan solusi, tetapi memang tidak ada sebuah apresiasi daripada orang-orang yang kamu bantu menemukan solusi tersebut. Ya memang terkadang inilah sebuah kehidupan. Kita berbuat baik, orang lain belum tentu menilai kita baik. Oleh karena itu, kamu harus terus berbuat baik, walaupun memang terkadang tidak dihargai kerja keras dan jerih payah kamu. Toh setidaknya masalah kamu ada sebuah perkembangan yang baik untuk sebuah penyelesaian. Termasuk permasalahan di dalam hubungan asmara, walaupun terkadang pasangan kamu ini terkesan tidak peduli dengan segala bentuk usaha kamu, toh juga nanti segala bentuk kebaikan yang kamu lakukan setidaknya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak zodiak Aries, maaf. Di sini ada kartu Nine of Cups.
Dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Jadi buat kamu yang punya zodiak Aries, sekali lagi ya saya tegaskan Aries, di sini daripada sisi keuangan, daripada sisi rezeki, daripada sisi yang kaitannya dengan materi, di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Aries sangat bagus sekali. Artinya apa? Artinya di hari Senin ini ibarat kata kamu itu mengibaratnya sebuah pembuka daripada rezeki. Dan di hari Senin ini sepertinya daripada kondisi rezeki kamu sangat lancar sekali buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian daripada sisi pekerjaan di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 juga bisa dikatakan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Artinya apa? Artinya di sini memang kalau daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang sangat bagus. Nah, ketika pekerjaan dan usaha kamu ini sangat bagus, maka penghasilan kamu juga dipastikan akan berada di dalam sebuah kondisi yang bagus juga. Kemudian daripada sisi asmara, komunikasi dengan pasangan sangat bagus sekali. Artinya apa? Kamu bisa memahami pasangan kamu bisa memahami kamu, dan di hari Senin ini sepertinya hubungan asmara kamu sangat jauh sekali dengan yang namanya konflik-konflik yang ada di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena kamu lebih fokus untuk membahagiakan pasangan daripada menciptakan sebuah masalah. Artinya antara kamu dan pasangan kamu sepertinya tidak ingin sama-sama mencari masalah. Seharusnya hubungan asmara itu ya seperti ini, dalam kondisi yang sehat, dan semoga hubungan asmara kamu tetap di dalam kondisi yang terjaga, tetap komunikasi bisa terjaga sehingga bisa tercipta sebuah hubungan asmara yang sehat sampai dengan akhir hayat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Four of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu Six of Cup, yang di sini artinya apa? Yang di sini memang kamu dalam urusan pekerjaan ya akan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang akan kamu temui. Artinya apa? Artinya di dalam pekerjaan kamu lebih baik fokus dengan apa yang kamu kerjakan, karena memang segala bentuk yang kamu lakukan di dalam lingkungan pekerjaan kamu, di dalam lingkungan usaha kamu nggak bisa menyenangkan banyak orang. Selalu ada saja orang yang merasa tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Memang kamu udah berusaha nggak mencari masalah dengan teman kerja kamu sudah berusaha nggak mencari masalah dengan orang lain. Tetapi memang ya seperti itulah sebuah kehidupan. Terkadang kita yang nggak cari masalah, tetapi orang lain yang justru mencari masalah kepada kita. Dan hal ini harus bisa kamu antisipasi, terutama di dalam kondisi pekerjaan kamu. Karena apa? Karena kalau kamu tidak bisa mengantisipasi hal ini, maka yang saya takutkan malah akan menjadi bumerang buat kamu dan menjadi hambatan daripada urusan pekerjaan maupun daripada urusan usaha kamu. Kemudian yang kedua untuk masalah keuangan, kamu tahu dong anak kecil itu seperti apa. Ketika dia punya keinginan itu cuma dua, dia bisa dituruti dan tidak dituruti. Nah, di sini sepertinya kamu harus bisa membedakan mana keinginan yang harus segera dituruti dan mana keinginan yang harus ditahan terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kamu daripada sisi keuangan harus bisa membedakan mana yang akan kamu lakukan dan mana yang akan kamu tahan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga untuk masalah hubungan asmara, sejauh ini buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 bisa dikatakan dalam kondisi yang masih cukup aman. Artinya apa? Kamu berusaha menjadi yang terbaik untuk pasangan kamu, dan pasangan kamu juga berusaha menjadi yang terbaik untuk diri kamu. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu sama-sama saling berupaya memantaskan diri menjadi yang terbaik untuk masing-masing. Jadi ini sangat baik sekali daripada kondisi hubungan asmara kamu ketika bisa saling mengintrospeksi diri seperti ini. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Temperance. Masih ada kaitannya dengan ramalan di hari Minggu yang kemarin. Artinya apa?
Two of Cup, artinya kamu harus bisa tahu mana orang yang layak mendapatkan kepercayaan kamu, mana orang yang layak mendapatkan kasih sayang kamu, mana orang yang layak kamu perjuangkan, dan mana orang yang layak kamu pedulikan. Artinya apa? Artinya di hari Senin ini kamu harus bisa membuka diri siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Jadi kaitannya dengan hari yang minggu lalu sepertinya cukup nyambung dengan hari ini, seperti sebuah sinetron yang dia seperti episode demi episode. Nah, di sini sepertinya memang kehidupan kamu daripada sisi asmara, daripada sisi pekerjaan, maupun daripada sisi keuangan itu seperti dramatisasi sebuah sinetron. Jadi dia tuh nyambung, berkesinambungan terus. Jadi ini ada kaitannya dengan hari Minggu dan juga hari Sabtu yang lalu. Jadi di sini memang untuk urusan hubungan asmara, kamu harus bisa tahu pasangan kamu ini layak nggak kamu perjuangkan. Pasangan kamu ini layak nggak mendapatkan kasih sayang kamu. Pasangan kamu ini layak nggak untuk kamu pedulikan. Nah, seperti itu gambarannya secara keseluruhan. Termasuk di dalam lingkungan pekerjaan kamu, ketika ada sebuah permasalahan daripada teman-teman kerja kamu layak nggak membantu dia? Dia sudah kamu bantu, tetapi ketika kamu ada dalam kesusahan, dia kok malah pergi. Jadi kamu harus bisa tahu membedakan mana orang yang benar-benar layak mendapatkan bantuan kamu dan mana orang yang tidak layak mendapatkan bantuan kamu. Dan di sini memang terkadang kamu ada sebuah tali, ketika kamu berlari tiba-tiba ada tali yang menghalangi sehingga kamu jungkel, kamu terjatuh dan bisa bangkit lagi tentunya. Karena apa? Walaupun kamu jatuh, kamu pasti bisa bangkit lagi. Karena apa? Sebuah prinsip hidup daripada zodiak Gemini, ketika dia terjatuh maka akan ada sebuah kebahagiaan daripada dia terjatuh. Artinya ketika dia terjebak di dalam suatu masalah, dia selalu bisa mengambil hikmah apa yang terjadi dari masalah yang terjadi. Dan ini memang bisa dijadikan suatu pembelajaran supaya apa? Supaya kamu tidak mengulangi sebuah kesalahan yang sama. Walaupun pada kenyataannya, walaupun kepada penerapannya, masih saja terkadang 30% kamu masih mengulangi sebuah kesalahan yang pernah terjadi. Tetapi hal ini harus bisa kamu jadikan bahan evaluasi. Semoga di sisa bulan Agustus tahun 2020 ini bisa menjadi hal yang terbaik yang kamu lakukan, dan belajar dari kesalahan itu harus terus-menerus dilakukan. Terakhir, untuk masalah hubungan keuangan, korelasi antara Gemini dengan kondisi finansial sepertinya memang masih dalam kondisi yang cukup bagus. Walaupun di hari Senin ini ada sedikit penurunan, tetapi penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Jadi walaupun agak menurun sedikit, tetapi tidak terlalu ada sebuah hambatan yang berarti daripada kondisi keuangan kamu. Pokoknya intinya harus terus memperbaiki diri, dan tadi mana yang layak dan mana yang tidak, itu harus bisa kamu ketahui di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Di sini artinya apa? Di sini artinya dalam segala hal apapun itu, termasuk dalam urusan asmara, urusan pekerjaan, maupun urusan keuangan, usahakan kamu harus tetap berkepala dingin. Artinya apa? Kamu harus bisa menyirami diri kamu itu dengan hal-hal yang meneduhkan, dengan hal-hal yang menyejukkan, dengan hal-hal yang membuat adem ayem, dengan hal-hal yang membuat gemah ripah loh jinawi. Artinya apa? Artinya ketika dalam suatu kasus, dalam suatu permasalahan, dalam suatu persoalan, jangan pernah, sekali lagi saya katakan, jangan pernah mengambil sebuah keputusan ketika masih ada hal-hal negatif, masih ada prasangka-prasangka yang buruk, masih ada emosi yang memenuhi pikiran dan perasaan kamu. Usahakan ketika kamu mengambil sebuah keputusan The High Priestess, kamu menyeimbangkan kondisi mentalitas emosi kamu. Ketika kamu sedang kecewa, ketika kamu sedang marah, ketika kamu sedang berada di dalam kondisi yang tidak begitu baik, maka usahakan kamu itulah menarik ulur dulu seperti layangan. Jangan kamu ambil keputusan ketika hal-hal yang negatif tersebut memenuhi hati dan pikiran kamu. Karena apa? Nanti outputnya atau endingnya akan mengakibatkan sebuah kekacauan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi dalam sisi keuangan, ketika kamu ingin membeli sesuatu, itu dipikirkan 2 kali terlebih dahulu. Sesuatu itu kamu butuhkan atau enggak?
Sesuatu itu masih bisa dipending atau enggak. Jadi jangan sampai kamu itu mengeluarkan uang, nanti ketika kamu sudah membeli barangnya malah kamu nyesel. Kemudian urusan pekerjaan, ketika ada tanggung jawab di dalam pekerjaan kamu, terutama di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, apa yang terjadi? Ketika kamu dalam penuh emosi, dalam penuh rasa marah, kecewa dan sebagainya, maka ketika kamu menjalankan sebuah pekerjaan, maka hasilnya nggak akan maksimal. Maka dari itu usahakan lebih tenang lagi, lebih jernih lagi, lebih sejukkan diri lagi. Supaya apa? Supaya kamu tidak salah langkah di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, ketika hubungan asmara kamu ada sebuah kesalahpahaman, kamu harus cari intinya itu apa, yang salah itu apa, permasalahannya apa. Jadi jangan malah saling menyalahkan satu sama lain dan kemudian malah mengambil sebuah keputusan yang bisa berakibat fatal terhadap hubungan asmara kamu. Jadi hal ini jangan sampai terjadi. Intinya di hari Senin ini kamu bisa harus lebih jernih lagi daripada kondisi-kondisi yang saat ini kamu alami. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sini ada kartu Pack of Pentacles. Ada kaitannya dengan kondisi keuangan. Di sini sepertinya lebih terfokus kepada sisi keuangan dan sisi hubungan asmara. Jadi cuma dua itu yang sepertinya menjadi soal daripada zodiak Leo itu sendiri. Kalau untuk urusan pekerjaan sepertinya masih cukup safe, masih cukup aman, tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Nah, di sini sepertinya kalau untuk masalah keuangan memang pemasukan kamu cukup aman. Memang pemasukan kamu cukup stabil, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu masih belum bisa mengendalikan pengeluaran-pengeluaran kecil yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, pengeluaran-pengeluaran kecil yang sebenarnya kamu itu sadar, tetapi di sini kamu terus-menerus melakukan pengeluaran-pengeluaran kecil yang seperti itu, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan sebuah ketimpangan di dalam kondisi finansial kamu. Hal-hal yang kecil ketika terus-menerus dibiarkan ya maka akan menjadi sesuatu yang besar. Karena apa? Ada sebuah peribahasa, sedikit demi sedikit pasti akan menjadi bukit. Begitu pula dengan yang namanya pengeluaran. Artinya apa? Pengeluaran yang sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi sebuah pengeluaran yang besar. Dan hal ini daripada kondisi keuangan harus bisa menjadikan suatu pembelajaran daripada kondisi keuangan kamu. Walaupun pekerjaan kamu lancar, tetapi kalau kondisi keuangan kamu berantakan, ya itu akan sama aja. Maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi di dalam kondisi keuangan. Kemudian yang kedua atau masalah yang terakhir yang kamu hadapi oleh zodiak Leo di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 adalah masalah hubungan asmara. Artinya apa? Hubungan asmara kamu ini ketika ada sebuah masalah, ketika ada sebuah argumentasi yang berbeda, maka di sini ketika kamu ribut dengan pasangan, itu selalu lama waktu baikannya. 1 hari 2 hari mungkin masih wajar, tapi kalau yang namanya ambekan ngambek-ngambek satu sama lain itu terlalu lama, maka ini akan mengakibatkan sebuah hal yang negatif di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Ketika ada masalah, ya selesaikan pada hari itu juga. Dan juga ketika ada masalah, jangan saling mendiamkan satu sama lain. Karena apa? Kalau saling diem-dieman, ya masalah ini nggak akan kelar-kelar. Masalah ini nggak akan selesai-selesai. Maka dari itu usahakan harus ada yang mau mengalah. Harus ada yang mau membuka obrolan. Jadi jangan ada rasa diem-dieman ketika ada masalah yang muncul di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan ingat, mendiamkan pasangan itu adalah termasuk dosa. Karena apa? Karena tidak peduli dengan perasaan satu sama lain. Maka dari itu usahakan untuk saling mengalah dan membuka obrolan. Gak usah gengsi. Buat apa toh gengsi? Toh juga baik buruknya kamu sudah sama-sama tahu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Artinya apa? Artinya memang di hari Senin ini kamu harus bekerja keras, bekerja ekstra. Artinya apa? Artinya kamu berusaha keras untuk mengejar apa yang menjadi keinginan kamu. Karena apa? Kalau kamu nggak berusaha keras ya kamu nggak akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Ketika kamu pengen masak mie instan, ketika kamu nggak nyalain kompor, nggak
nuang air ke dalam panci, nggak masukin minyak, nggak nuang bumbunya, nggak nunggu sampai matang, ya kamu nggak akan pernah makan mie instan. Seperti itu pula dengan usaha kamu. Ketika kamu punya sebuah impian, maka kamu harus bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Dan di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, kamu memang dituntut untuk bekerja ekstra keras. Memang di hari Senin ini cukup menguras pikiran, cukup menguras energi, cukup menguras waktu, dan cukup menguras daripada kondisi finansial. Tetapi itu semua adalah bagian-bagian daripada resiko-resiko, bagian daripada konsekuensi-konsekuensi yang kamu lakukan. Untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi di sini nggak usah heran kalau di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan, dihadapkan dengan berbagai persoalan daripada pekerjaan, daripada kondisi keuangan dan sebagainya. Karena apa? Ini adalah sebuah proses yang kamu alami. Ini adalah sebuah fase yang kamu alami. Fase untuk apa? Untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Dan ketika kamu punya impian, maka kamu harus lebih ngotot untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Jadi di hari ini secara pekerjaan bekerja keras, secara keuangan juga ada beberapa pengorbanan, artinya ada pengeluaran-pengeluaran. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara harus diupayakan. Harus diupayakan dan harus diperjuangkan. Karena apa? Hubungan asmara itu harus saling memperjuangkan satu sama lain. Kamu memperjuangkan pasangan kamu dan pasangan kamu itu memperjuangkan diri kamu. Jadi hal ini harus menjadikan suatu semangat. Awali minggu ini di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 dengan jiwa yang positif, jiwa yang penuh semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Dan semoga impian kamu segera menjadi kenyataan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Four of Pentacles. Tentu kamu tahu dong kalau Four of Pentacles arahnya akan kemana. Kemudian di sini juga ada Six of Swords. Oke, arahnya tidak lain tidak bukan dalam dua hal, keuangan dan pekerjaan atau usaha. Nah, di sini sepertinya kalau daripada kondisi keuangan, sebenarnya penyebab daripada permasalahan keuangan yang terjadi selama ini, salah satu penyebabnya adalah kamu itu nggak bisa ngitung besar kecilnya pengeluaran kamu. Artinya apa? Ketika kamu mengeluarkan pengeluaran besar, pengeluaran kecil, itu nggak pernah kamu catat, nggak pernah kamu ingat. Nah, ketika hal ini terlalu kamu abaikan, terlalu kamu cuekin, dan terlalu kamu anggap sepele, maka apa yang terjadi? Kamu itu nggak tahu uang kamu itu larinya kemana. Kok tahu-tahu tiba-tiba kondisi keuangan kamu itu habis gitu aja. Sehingga ketika ada kebutuhan yang mendadak, ketika ada sebuah kebutuhan yang mendesak, kamu gedindapan, kamu mak jegagik, mak jebret, waduh, mak dasi. Karena apa? Karena uangnya nggak ada. Maka dari itu, Libra, kamu harus berhati-hati. Harus kamu hitung besar kecilnya pengeluaran kamu. Jangan kamu anggap sepele pengeluaran-pengeluaran kecil itu. Karena apa? Hampir sama kayak Leo tadi. Pengeluaran-pengeluaran kecil yang terlalu disepelekan, ini akan jadi masalah. Jadi hal ini jangan sampai terjadi. Hal ini sudah sering kali terjadi. Maka ayolah evaluasi. Mosok yo nggak sadar-sadar gitu loh. Usiamu udah dewasa ya. Mosok kamu nggak sadar-sadar dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi daripada kondisi keuangan kamu. Maka dari itu usahakan harus bisa lebih hati-hati di dalam mengeluarkan uang. Catat besar kecilnya pengeluaran supaya apa? Nggak berakibat fatal daripada kondisi keuangan kamu. Nah, ini yang terjadi adalah siklusnya terus-menerus seperti itu. Bekerja, dapat gaji, dapat penghasilan, uangnya habis. Bekerja, dapat penghasilan, uangnya habis. Kapan kau bisa nyimpan uangnya kalau terus-terusan kayak gitu? Maka dari itu usahakan harus lebih selektif dan berhati-hati lagi di dalam kondisi finansial kamu. Urusan pekerjaan memang harus berusaha ekstra keras, berusaha ekstra dan ekstra kulikuler, termasuk ekstra apapun, extraordinary dan sebagainya, ekstravaganza mungkin. Nah, di sini untuk urusan pekerjaan
memang kamu sedang berusaha untuk menemui sebuah kejelasan daripada urusan pekerjaan maupun urusan usaha kamu. Karena apa? Di sini sepertinya pekerjaan kamu itu mentok di situ aja. Nah, di sini kamu harus berusaha untuk mengeksplor lagi apa yang sesuai dengan passion kamu daripada pekerjaan maupun usaha kamu. Dan yang terakhir sebenarnya nggak terlalu penting sih, tapi nanti daripada saya diprotes, untuk urusan asmara zodiak Libra di hari Senin ini masih cukup sama-sama fokus dengan masalahnya sendiri-sendiri. Artinya apa? Kamu fokus dengan masalah kamu, pasangan kamu juga fokus dengan masalahnya sendiri. Jadi keduanya kalau bisa saya sarankan harus bisa saling support satu sama lain. Kalau curhat ya didengerin, kalau minta solusi ya dikasih, walaupun terkadang solusi yang kamu berikan itu bukan solusi yang berguna. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio atau kalau jengking, ada kartu The Death dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Oke? Harus berhati-hati di awal minggu ini di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 karena sepertinya ada 3 masalah utama yang sepertinya akan kamu temui di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Masalah yang pertama berkaitan erat dengan kondisi emosional kamu. Sepertinya di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, daripada sisi emosional zodiak Scorpio, kamu tidak terlalu stabil. Karena apa? Karena sepertinya daripada kondisi seperti saat ini, ada beberapa orang baik dalam urusan sosial itu dalam artian kamu berteman, kamu bertetangga dan sebagainya yang sepertinya berusaha untuk membuat kamu emosi, sepertinya ingin membuat kamu itu marah dan sebagainya. Jadi di sini urusan pekerjaan dan urusan sosial kamu harus berhati-hati. Waspadai teman-teman, waspadai orang-orang yang ada di sekeliling kamu yang seakan-akan berusaha keras untuk bisa memancing kamu daripada segi emosi. Kemudian daripada segi pekerjaan, kalau ada kaitannya dengan yang pertama, ketika kamu sudah terpancing emosinya, maka apa yang terjadi? Pekerjaan kamu itu tidak maksimal. Oleh karena itu memang di hari Senin awal ini, dari awal bangun kamu pagi, kamu harus bisa menancapkan sebuah energi yang positif. Karena apa? Inilah alasan kenapa saya selalu update videonya itu di sehari sebelumnya. Supaya apa? Supaya bisa menjadikan referensi. Nah, ketika bisa kamu jadikan referensi, ketika kamu menjalani hari tersebut, kamu bisa lebih berhati-hati. Dan hal ini dalam urusan pekerjaan dan emosi, kamu harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, adalah masalah daripada kondisi finansial kamu. Artinya apa? Kondisi finansial kamu sepertinya kamu akan dipusingkan dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran, dengan beberapa tanggung jawab yang memang harus diselesaikan dengan yang namanya uang. Tanggung jawab ini, tanggung jawab itu, dan tanggung jawab yang lainnya. Karena apa? Karena sepertinya yang menopang semua tanggung jawab itu adalah diri kamu sendiri. Dan oleh sebab itu, maka di sini kamu harus bisa mengantisipasi kepusingan-kepusingan yang kamu lakukan ini untuk bisa menemukan solusi daripada tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir, daripada kamu protes, untuk masalah hubungan asmara juga hati-hati. Artinya apa? Kamu sedang terfokus dengan 3 masalah ini. Jangan sampai hubungan asmara kamu ini juga bermasalah. Karena apa? Masalah ini sudah cukup memberatkan buat kamu. Jadi jangan sampai hubungan asmara ini malah masuk memperparah keadaan. Jadi usahakan hubungan asmara ini harus kamu jaga keharmonisasiannya. Jangan sampai hubungan asmara ini juga ada konflik yang malah menambah beban yang ada di dalam diri kamu. Oke? Tetapi saya yakin kamu pasti bisa untuk menyelesaikan 3 hal ini terlebih dahulu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Oke? Selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu King of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Artinya apa? Artinya di sini memang kamu ini lebih terfokus kepada diri kamu sendiri. Karena apa? Kamu udah berhenti yang namanya ngurusin orang lain. Kamu udah capek yang namanya ngurusin orang lain. Orang lain kamu urusin tetapi dia malah nggak menghargai kalau kamu sudah peduli dengan dia. Artinya apa? Artinya kamu saat ini sedang ingin berhenti mengurusi orang-orang lain daripada
hal-hal yang sepertinya kamu terlalu sibuk membantu orang lain di beberapa hari yang lalu. Jadi di hari Senin ini intinya kamu sedang terfokus dengan diri kamu sendiri. Kamu berusaha untuk belajar, berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk merelakan apa yang selama ini kamu jalani. Dan ini adalah sebuah bentuk daripada keputusan kamu yang seharusnya kamu sudah siap dengan segala konsekuensi, kamu siap dengan segala risiko yang ada di dalam diri kamu. Jadi intinya kamu sudah nggak mau ribet dengan urusan orang lain, karena di hari Senin ini kamu sepertinya lebih ingin terfokus dengan diri kamu sendiri. Kamu ingin berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu ingin bahagia dengan diri kamu sendiri. Dan pada saat kamu mengambil sebuah keputusan, memang kamu akan melukai beberapa orang, akan menyakiti beberapa pihak, tetapi memang itu yang harus kamu lakukan. Karena apa? Kalau itu tidak kamu lakukan, maka akan ada beban-beban tambahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu memang lebih baik seperti itu. Lebih baik saat ini kamu fokus dengan diri kamu sendiri, fokus mengembangkan diri kamu, fokus dengan usaha kamu, fokus dengan tata kelola emosi kamu, fokus dengan mengelola kondisi keuangan kamu yang sepertinya sedang berusaha di dalam kondisi yang ingin mandiri secara finansial. Nah, ketika mandiri secara finansial harus juga diperhatikan. Seperti halnya satu, dana darurat, kemudian utang sudah lunas belum, kemudian ada rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, kemudian hitung pengeluaran kamu, income dan expanding itu jangan sampai timpang. Maka dari itu memang perlu yang namanya sebuah pemikiran yang ekstra, sebuah evaluasi yang ekstra yang kamu lakukan di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 ini, daripada segi pekerjaan, usaha maupun daripada kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bagaimana untuk masalah hubungan asmara? Untuk masalah hubungan asmara bagi Sagitarius, memang di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 banyak sekali yang iri dengan kondisi hubungan asmara kamu. Bagaimana tidak iri? Saat kamu ada masalah, pasangan kamu bisa support. Saat kamu ada sebuah persoalan, pasangan kamu bisa memberikan solusi. Hubungan kamu romantis, hubungan kamu harmonis, jauh dari konflik. Nah, hal ini kan sebenarnya memicu keirian-keirian daripada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tetapi itu cuekin aja, karena apa? Hubungan asmara itu kan kamu dan pasangan kamu yang jalani. Jadi nggak perlu menghiraukan omongan-omongan orang yang ada di sekeliling kamu yang memang tidak terlalu penting untuk kamu tanggapi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan dan inilah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Semoga di pembukaan minggu ini di hari Senin tanggal 10 Agustus masalah kita bisa diselesaikan, rezeki kita bisa dilancarkan dan kita diberikan kesehatan selalu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan berusaha membalas. Dan buat yang lebih private lagi bisa hubungi di Facebook fanspage zodiak harian atau di Instagram @ramalan_zodiakmu yang foto profilnya seperti ini. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.